Halo semuanya, hari ini kita akan membahasnya secara detail tentang bagaimana program rujukan Navex bekerja dari dalam. Mari kita periksa logikanya langkah demi langkah agar semuanya menjadi sangat jelas. Jadi apa rencana kita? Pertama-tama, kita akan membahas dasar-dasar program ini. Kita akan memeriksa level program dan struktur di NAVEX selanjutnya yang paling. Hal yang menarik adalah bagaimana pendapatan didistribusikan. Setelah itu, kami akan menunjukkan bagaimana dana diinvestasikan kembali. Dan di akhir kita akan membahas peran NFT. Mari kita mulai dari keseluruhan sistem ini. Jadi, dari mana semuanya bermula? Semuanya berawal dari sebuah ide sederhana, namun sangat penting. Program ini didasarkan pada 10 level independen. Kata kuncinya di sini adalah independen. Kehidupan terpisah dan struktur rujukan mereka sendiri. Logikanya sederhana. Biaya pengaktifan 2 kali lebih tinggi dari yang sebelumnya. Setiap level berikutnya persis sama. Semuanya dimulai dengan 20 DI, membuatnya dapat diakses oleh semua orang. Dan inilah bagian yang paling menarik. Segera setelah level apapun diaktifkan, Anda ditugaskan ke sebuah struktur dengan 14 tempat. Logika struktur tersebut sama di setiap level. 3 baris per level. Ada 2 tempat di baris pertama, 4 di baris kedua dan 8 di baris ketiga. Proses bergabung. Program ini intuitif bahkan untuk pemula. Daftar terlebih dahulu menggunakan tautan rujukan. Kemudian aktifkan level yang dipilih. Beberapa tindakan akan terjadi secara bersamaan pada saat aktivasi. Anda menempati suatu tempat dalam struktur Anda, pengundang dan sekaligus milikmu sendiri, tetapi kosong. Struktur terbuka pada level yang sama. Mekanisme penting yang perlu dipahami. Yang pertama, meluap. Jika baris pertama mentor Anda sudah terisi, pengguna baru isi sel-sel yang kosong di bawah pada baris kedua dan ketiga. Ini membantu mempercepat pengisian struktur. Mekanisme kedua adalah kompresi. Hal ini memastikan bahwa pembayaran tidak akan pernah hilang kepada peserta aktif pertama. Baiklah. Sekarang mungkin pertanyaan yang paling penting. Bagaimana dana tersebut didistribusikan? Mari kita lihat bagaimana 100% dari biaya setiap aktivasi didistribusikan di seluruh jaringan. Langsung dibagi sesuai dengan prinsip 80 dan 20. 80% diantaranya disebut pembayaran linear. Mereka didistribusikan dalam struktur yang sama yaitu 14. Menempatkan 20% sisanya adalah bonus referensi bagi mereka yang mengundang orang lain. Mari kita lihat kemana tepatnya 80% ini pergi. Mereka tetap berada di dalam struktur tersebut. Pembayaran dari baris pertama dan kedua, di mana peserta baru telah masuk, menghasilkan 20% dari biaya aktivasi. Dan dari baris ketiga sebanyak 40%. Bagaimana dengan 20% sisanya? Mereka dibagi rata. 10% diberikan kepada orang yang secara langsung mengundang individu tersebut. Dan 10% lainnya diberikan kepada pihak yang mengundang mereka. Dengan kata lain, rantai 2 mentor akan mendapatkan penghargaan. Yang terpenting, bonus ini tetap diberikan tanpa terkecuali. Tentang di mana anggota baru tersebut ditempatkan dalam struktur tersebut. Mari kita pertimbangkan contoh sederhana. Misalnya, Nick yang Anda referensikan mengundang Mick. Apa yang akan terjadi? Nick menerima bonus linear jika Mick bergabung dengan strukturnya di tempat yang tepat. Dan bonus referensinya adalah 10%, tetapi sebagai mentor Nick, Anda juga menerima 10% dari pembayaran Mick. Ini berarti Anda bisa menerima bonus, bahkan dari mereka yang tidak diundang secara pribadi. Tetapi agar semua ini berjalan lancar seperti jam, dan tidak berhenti setelah mengisi satu struktur, sistem ini memiliki 2 mekanisme. Investasi ulang, dan aktivasi level selanjutnya. Mereka menciptakan gerakan konstan. Mesin pertama semacam itu sebenarnya adalah reinvestasi. Ini adalah restart otomatis, atau pembelian ulang pada level yang sama. Setelah semua 14 tempat di dalam struktur tersebut terisi, sistem akan secara otomatis membuka tempat kosong baru di level tersebut, sehingga Anda bisa terus memperoleh penghasilan dari level tersebut tanpa gangguan. Pertanyaan logisnya adalah kemana dana itu akan dialokasikan untuk memulai ulang secara otomatis berasal dari. Hal ini juga sudah dipikirkan matang-matang. Sistem mencadangkan pembayaran
Dari 3 lokasi spesifik dalam struktur tersebut, 1 lokasi di baris kedua, dan 2 lokasi di baris ketiga. Secara total, mereka memberikan 100% dari biaya level tersebut untuk pengaktifannya kembali. Dan inilah yang terjadi ketika semua 14 kursi terisi. Sistem tersebut melihat bahwa siklus telah selesai. Dana untuk reinvestasi terakumulasi, dan pengaktifan ulang otomatis terjadi segera setelah Anda lagi menempati posisi kosong dalam struktur offline Anda. Mengaktifkan kembali level tersebut, siklus dimulai lagi. Pengguna mengaktifkan level baru tersebut sendiri secara manual. Ini adalah keputusan strategis, dirancang untuk menunjukkan transparansi sistem dan tidak adanya biaya dan pembayaran tersembunyi. Pada saat yang sama, semua level bawah Anda sebelumnya tidak akan hilang. Mereka terus bekerja dan menghasilkan pendapatan melalui reinvestasi. Dan bukan hanya itu saja yang ada dalam program ini. Ada satu lagi yang sangat elemen menarik yang menambah nilai pada setiap akun. Kita sedang membicarakan NFT unik yang tak terlukiskan. Dan ini bukan hanya sebuah gambar. Pada intinya, ini adalah paspor digital dalam ekosistem tersebut. Itu dibuat secara otomatis saat Anda mendaftar di sistem. Kelangkaan dan perubahan data terjadi setiap kali ada pembaruan, aktivasi, dan reinvest. NFT membuka berbagai bonus, seperti partisipasi dalam penjualan token, dan terhubung secara permanen ke akun NavaDAO Anda. Begini cara kerjanya dalam praktiknya. Misalnya dengan akses ke penjualan token. Alokasi dalam penjualan token bukanlah apa-apa, lebih besar dari jumlah total semua pembayaran. Untuk mengaktifkan level dan melakukan investasi ulang, dikalikan 2 dengan kata lain. Semakin aktif program tersebut, semakin banyak peluang yang terbuka di produk lain dalam ekosistem. Jadi, apa yang kita dapatkan pada akhirnya? Sistem tertutup dengan transparansi penuh. Aturan yang telah ditetapkan di mana 100% dana tersebut secara instan dan otomatis dibagikan kepada para peserta. Dan itu membawa kita pada pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Bagaimana model seperti itu, berdasarkan transparansi dan otomatisasi, mempengaruhi masa depan platform terdesentralisasi? Mungkin bagi sebagian orang ini sudah menjadi pertanyaan retoris.